Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari chapter 171 sampai dengan chapter 180. Saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan, di mana saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami, tetapi maaf kalau dalam video kali ini terlalu panjang karena banyak hal yang tidak dapat saya skip dalam percakapannya, dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah Miki menahan tendangan dari Kurokawa, Miki pun berdiri dan berkata, "Ayo kita selesaikan ini saudaraku. Kita akan melihat pertarungan antara pemimpin geng, yaitu Manjiro Sano melawan Izana Kurokawa." Miki dan Kurokawa pun saling berhadapan. Di sisi Draken yang di sana, Draken berkata kepada Takemichi, "Takemichi, kau berasal dari masa depan, aku tahu itu semua omong kosong tapi aku akan selalu mempercayaimu, dan Takemichi, kau bisa menggunakanku dan Miki untuk mencapai tujuanmu." Kembali ke pertarungan, di sana Miki langsung menendang Kurokawa, namun, terlihat Kurokawa bukanlah lawan yang mudah bagi Miki. Kurokawa bisa menangkis tendangan dari Miki. Bahkan Kurokawa bisa sedikit mengejek Miki. Lalu Kurokawa pun mendekati Miki dan berkata, "Tendanganmu sangat luar biasa, kau memiliki kekuatan sebesar ini bahkan dalam situasi buruk sekalipun Miki, dan kau sangat luar biasa." Saat Miki akan menendang Kurokawa kembali, terlihat di sana Kurokawa menangkis tendangan Miki menggunakan kakinya. Bukan hanya menangkis, Kurokawa bisa mengembalikan tendangan dari Miki. Terlihat Miki agak terpental setelah beradu tendangan dengan Kurokawa. Lalu Kurokawa pun berkata, "Pertahanan luar biasa, tidak heran semua orang menyebutmu dengan sebutan yang tak terkalahkan Miki." Terlihat Takemichi yang kaget melihat Kurokawa bisa menangkis tendangan dari Miki, bahkan membuat Miki sedikit kerepotan. Dan Takemichi pun berkata dalam hatinya, "Kurokawa adalah orang yang benar-benar sangat kuat." Kembali ke pertarungan, Kurokawa berkata, "Ini bagus Miki, aku sudah lama tidak seserius ini." Terlihat Miki langsung berlari cepat ke arah Kurokawa dan Miki pun melompat. Namun tanpa disangka, Kurokawa langsung melayangkan tendangan ke Miki. Miki terpental cukup jauh terkena tendangan dari Kurokawa. Kurokawa pun berkata, "Gerakanmu mudah dibaca Miki." Semua orang kaget melihat Miki terkena tendangan dari Kurokawa. Bahkan Inui pun hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata apapun. Terlihat juga Mutu berkata, "Jauh dari logika, inilah istana Kurokawa yang terkuat." Kisaki tersenyum melihat Miki yang terkena tendangan dari Kurokawa. Kembali ke Kurokawa, Kurokawa berkata, "Aku akan menghancurkan semuanya menggunakan kekuatanku. Karena rencana awalku tidak bekerja, maka aku sekarang akan membunuhmu Miki." Takemichi yang kaget berkata di dalam hatinya, "Kemungkinan kita akan kalah walaupun Miki sudah di sini." Di sana Miki langsung berlari ke arah Kurokawa dan Miki langsung melompat dan mencoba menendang Kurokawa lagi. Namun masih sama seperti sebelumnya, Kurokawa dengan mudah bisa menangkis tendangan dari Miki. Bahkan sambil menangkis tendangan dari Miki, Kurokawa berkata, "Sudah kukatakan Miki, gerakanmu sangat mudah untuk dibaca." Lalu Kurokawa pun langsung memukul wajah Miki. Miki pun berkata, "Kurokawa, izinkan aku menanyakan sesuatu kepadamu." Terlihat Kurokawa sedikit kaget dan Miki melanjutkan perkataannya, "Kurokawa, kenapa kau tega membunuh Emma?" Kita akan flashback ke kehidupan masa lalu Kurokawa. Terlihat di sebuah sekolah, di mana Kurokawa sedang duduk di dalam kelasnya, sambil menatap luar jendela. Kurokawa berkata, "Aku ingin mempunyai saudara laki-laki. Namun pada suatu hari, ada seseorang yang mencariku dan mengaku sebagai saudara laki-lakiku. Orang itu adalah Shinichiro Sano. Aku selalu menghabiskan waktuku mengendarai sepeda motor bersamanya, mengubah gaya rambutku dan semua yang kulakukan bersama dengan kakakku yaitu Shinichiro." Beberapa tahun kemudian, di sebuah bengkel motor, terlihat Shinichiro yang sedang memperbaiki sebuah motor. Di sana juga terlihat ada Inui yang menemani Kurokawa yang mencari Shinichiro dan berkata, "Ayo Shinichiro, kita mengendarai motor bersamaku." Shinichiro menjawab, "Tunggu sebentar lagi ya Kurokawa, ini akan segera selesai." Kurokawa dan Shinichiro pun mengendarai motor bersama, di mana Kurokawa yang mengendarai motornya sedangkan Shinichiro duduk di belakang.
Di perjalanan Shinichiro berkata kepada Kurokawa, "Kenapa kau keluar dari sekolah Kurokawa?" Di sana Kurokawa hanya terdiam dan mengalihkan pembicaraan dengan berkata, "Untuk generasi Black Dragon berikutnya bisakah kau menyerahkannya kepadaku Shinichiro? Aku hanya ingin melindungi apa yang telah kau ciptakan." Dan Shinichiro menjawab, "Iya, aku akan memikirkannya, dan terima kasih Kurokawa, ini adalah mimpiku untuk mempersatukan semua saudaraku dan aku akan meninggalkan Black Dragon untukmu, namun Miki akan mengambil alih setelahmu Kurokawa." Kurokawa terlihat sedikit kaget dan berkata di dalam hatinya, "Orang ini dia bukanlah kakakku." Beberapa tahun kemudian setelah kematian Shinichiro, terlihat ada seorang pria lusuh yang duduk di taman. Di sana juga terlihat Kisaki, di mana Kisaki berkata kepada pria itu, "Untuk seorang pria yang dipanggil sebagai yang terhebat, kenapa kau jadi seperti ini Kurokawa? Apakah kau sangat sedih karena kematian Shinichiro?" Dan itulah awal di mana Kurokawa membangun Tenjiku. Kembali ke pertarungan di sana Kurokawa berkata kepada Miki, "Miki, biarkanlah aku memberitahu sebuah rahasia. Sejak Shinichiro tidak lagi menjadi saudara laki-lakiku yang ideal bagiku, aku sudah memutuskan untuk membunuh semua teman-temanmu, aku akan membakarmu menjadi abu, dan aku akan merubahmu menjadi Shinichiro. Apakah kau tidak merasakan kehampaan Miki?" Dan Miki pun menjawab, "Jadi kenapa kamu membunuh Emma Kurokawa?" Tanpa basa-basi lagi Kurokawa langsung menendang Miki, di mana tendangan Kurokawa itu membuat Miki terpental jauh. Sambil berdiri menatap Miki terbaring di sana Kurokawa pun berkata, "Kau sudah mengambil semua dariku Miki, itulah sebabnya aku akan membunuhmu." Pada masa lalu Kurokawa, di mana sepertinya Kurokawa akan diadopsi oleh pasangan suami istri, di sana Kurokawa berkata kepada Emma, "Emma, aku akan pergi ke sekolah, aku berjanji aku pasti akan menyambutmu di sana." Kita akan flashback sedikit ke masa lalu Miki dan Shinichiro. Terlihat di pinggir jalan, sepertinya lokasinya berdekatan dengan pantai atau pelabuhan. Terlihat di sana Miki yang duduk di atas pembatas jalan dan Shinichiro yang bersender di pemakas jalan. Shinichiro bertanya kepada Miki, "Heh Manjiro, apa yang kau pikirkan bila kau memiliki saudara laki-laki lagi?" Kita kembali ke pertarungan. Di sana Kurokawa terus memukul Miki tanpa henti dan berkata, "Ada apa Miki? Apa ini semua yang kau miliki?" Baik anggota Toman dan Tenjiku sangat kaget melihat Miki dihajar oleh Kurokawa. Di sana Kakuchoi berkata kepada Kisaki, bahwa solidaritas adalah kekuatan Kurokawa, lalu Kakuchoi pun sedikit bercerita, sejak umur 12 tahun, Kurokawa diserang oleh sekelompok orang, dan serangan itu membuat Kurokawa terluka parah, tapi saat Kurokawa pulih, dia pergi untuk balas dendam kepada orang yang menyerangnya. Dia menyerang semua orang itu sendirian, dan pada akhirnya dia sampai kepada pemimpin geng tersebut, dan dia mengajar habis-habisan si pemimpin. Setelah membuat si pemimpin terpojok, si pemimpin itu pun langsung memotong tenggorokannya sendiri dan bunuh diri. Kisaki sangat kaget mendengar perkataan dari Kakuchoi. Di pertarungan Kurokawa terus melayangkan pukulan ke wajah Miki dan pukulan itu membuat Miki langsung terjatuh. Sambil melihat Miki yang terbaring, Kurokawa berkata, "Apa kau serius Miki? Apakah hanya ini kekuatan yang kau miliki? Asal kau tahu Miki, aku benar-benar akan membunuhmu." Miki pun perlahan bangun dan berkata, "Apa kau sudah tidak tertarik lagi Kurokawa?" Miki bergerak dengan sangat cepat dan langsung mengarahkan tendangannya ke Kurokawa. Kurokawa seperti sebelumnya, dia bisa menangkis tendangan dari Miki dan Miki pun melanjutkan perkataannya, "Kepada semua teman-temanmu yang sudah berjuang untukmu Kurokawa." Terlihat semua eksekutif Tenjiku hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari Miki. Lalu Kurokawa menjawab, "Teman, bertarung untukku. Salah mereka kenapa harus takut kepadaku? Itulah sebabnya kenapa mereka berjuang untukku." Kurokawa langsung menendang Miki dan pada saat akan memukul, Miki bisa menghindari pukulan dari Kurokawa. Lalu Kurokawa pun melanjutkan pembicaraannya. Di Toman ada sebuah kebahagiaan, bagaikan bermain di dalam rumah. Tapi di Tenjiku, hanya ada sebuah ketakutan terhadapku. Kepercayaan dan pertemanan itu hanyalah sebuah ilusi. Melihat Miki yang bisa menghindari semua serangan Kurokawa, Takemichi pun berkata, "Tunggu sebentar, semua ini tidak masuk akal. Apakah gerakan Kurokawa melemah?"
Draken menjawab, Kurokawa mendapatkan banyak tendangan dari Miki dan sepertinya fisik Kurokawa mulai melemah karena menahan tendangan dari Miki terus-menerus. Miki dan Kurokawa berhenti menyerang satu sama lain. Mereka berdiri berhadapan dan Miki berkata, berapa lama lagi kau akan memutuskannya sendirian Kurokawa? Kurokawa pun menjawab, Shinichiro dan Emma sekarang sudah tidak ada lagi dan kau sekarang sama denganku Miki, sendirian. Kurokawa pun langsung melayangkan tendangan ke Miki, namun di sana terlihat Miki bisa menahan tendangan dari Kurokawa menggunakan tangannya. Sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Kurokawa, Miki pun berkata, kau salah Kurokawa, kau tidak sendiri lagi sekarang, kau masih mempunyai saudara, dan begitu pun aku yang masih memiliki saudara, apa kau tahu Kurokawa? Pada saat itu Shinichiro berkata kepadaku, apabila aku memiliki seorang kakak laki-laki lagi apa tanggapanku terhadap itu? Lalu aku pun menjawab, aku pasti akan menyayanginya. Dan kau tahu sekarang, aku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Di sana Kurokawa langsung mengarahkan tendangannya ke Miki sambil berkata, diam Miki. Namun Miki bisa menghindari tendangan Kurokawa dan berkata, sepertinya seranganmu meleset Kurokawa, dan pukulan manis pun langsung dilayangkan oleh Miki yang langsung mengenai wajah Kurokawa. Bukan hanya pukulan, Miki langsung bergerak cepat melayangkan tendangan yang langsung membuat Kurokawa terkapar. Dengan mulut penuh darah Kurokawa bangkit dan berkata, jadi kau menahannya selama ini Miki. Kurokawa pun langsung mencoba untuk menyerang Miki. Miki bisa menghindarinya dan langsung memukul perut Kurokawa, dan Kurokawa berkata, kenapa aku bisa jadi seperti ini Miki? Seandainya kau bisa membuka hatimu sedikit, Emma dan aku mungkin akan senang. Dan Miki langsung berteriak, diam kau Kurokawa. Kurokawa kaget mendengar Miki berkata seperti itu, dia terbayang dengan Shinichiro yang berkata seperti itu juga. Kurokawa juga membayangkan kenangan masa lalunya, di mana terlihat dua orang yang berdiri di bawah derasnya hujan. Dan orang itu adalah Shinichiro dan Kurokawa. Kurokawa menyerang Miki kembali, namun Miki dengan mudahnya melayangkan pukulan kembali ke wajah Kurokawa. Saat Kurokawa melihat ke arah Miki, Kurokawa melihat bayangan Shinichiro dan Emma yang berada di sebelah Miki. Miki pun berkata, kau sudah kalah Kurokawa. Di sana Kurokawa langsung berlari ke arah Kisaki dan berkata, berikan Kisaki. Dan ada sebuah pistol yang mengarah ke Miki. Lalu Kurokawa berkata, jika aku kalah dalam pertarungan ini, itu berarti aku telah kehilangan segalanya, benar kan Miki? Di sana Kurokawa juga teringat kenangan masa lalunya bersama ibunya. Saat Kurokawa akan pergi, ibunya berkata, Kurokawa, kau harus selalu bersemangat. Kembali pertarungan di sana Kurokawa berkata sambil memegang pistol ke arah Miki, Miki kau akan mati sekarang. Dan Miki menjawab, ayo tembak aku Kurokawa, bukankah kau akan merasa puas? Di sana Draken yang berteriak kepada Miki, jangan berkata seperti itu Miki, dalam situasi seperti ini kau bisa mati Miki. Miki pun melanjutkan perkataannya, apa yang salah Kurokawa? Cepat lakukan dan cepat tembak aku. Tanpa disangka tiba-tiba Kakuchoi muncul dan langsung menamparkan tangan Kurokawa dan membuat pistol yang dipegang Kurokawa pun terjatuh. Di sana Kurokawa berkata, Kakuchoi apa yang kau lakukan? Terlihat juga Madara Mission, Mochi, dan juga Haitani bersaudara kaget melihat situasi seperti itu. Lalu Kakuchoi pun berkata, sudah cukup Kurokawa, kita sudah kalah. Di sana Mutu kaget melihat Kakuchoi berkata seperti itu dan Mutu pun berkata, Kakuchoi orang yang paling setia kepada Kurokawa dan bisa menghentikan Kurokawa dan berkata seperti itu. Lalu Kakuchoi pun berkata kepada Kurokawa, jadi bolehkah aku memberikan nasihat kepadamu Rajaku? Kita akan flashback ke masa lalu Kakuchoi. Terlihat seorang anak yang sedang menguburkan sesuatu, dan anak itu adalah Kakuchoi. Ada seorang yang datang menghampirinya dan orang itu adalah Kurokawa. Di sana Kurokawa berkata, apa yang sedang kau lakukan? Lalu Kakuchoi pun menjawab, membuat kuburan untuk orang tuaku, mereka meninggal karena kecelakaan. Lalu Kurokawa pun bertanya, bekas luka itu di mana kau mendapatkannya? Terlihat Kakuchoi tidak begitu memperdulikan Kurokawa. Lalu Kakuchoi menjawab, biarkan aku sendiri dan pergilah dari sini. Kalau ada orang yang melihatmu bersamaku, kau akan dibully juga.
Tiba-tiba Kurokawa langsung menendang kuburan yang dibuat oleh Kakuchoi dan Kurokawa pun berkata, lupakanlah semua orang yang sudah mati karena orang yang mati tidak akan ada lagi di sini dan juga orang yang mati tidak akan ada lagi untuk melindungimu. Di sana terlihat Kakuchoi yang meneteskan air matanya dan Kurokawa langsung melanjutkan perkataannya, dan itulah kenapa aku memberikanmu arti dari sebuah kehidupan. Sambil memegang pipi Kakuchoi, Kurokawa berkata, mulai sekarang aku akan menjadi rajamu, dan kau akan hidup sebagai pelayanku. Kembali ke pertarungan, Kakuchoi berkata kepada Kurokawa, aku hanya berjuang untukmu. Bahkan bila aku harus mati pun aku akan melakukan apapun untukmu Kurokawa. Oleh karena itu, jadi tolong berhenti menunjukkan dirimu seperti ini, aku tidak mau melihatmu seperti ini. Melihat Kakuchoi berkata seperti itu, Kurokawa pun langsung menoleh ke arah para eksekutifnya dan berkata, hai kalian semua para eksekutif Tenjiku, cepat bunuh Kakuchoi. Terlihat para eksekutif Tenjiku hanya bisa terdiam. Di sana juga Kakuchoi terus mencoba untuk menghentikan Kurokawa sambil berteriak, Kurokawa, Tenjiku sudah kalah. Lalu Kurokawa pun berkata, diamlah Kakuchoi. Tiba-tiba suara tembakan pun terdengar, di mana dari arah belakang terlihat Kisaki menembak Kakuchoi menggunakan pistol. Perlahan badan Kakuchoi pun mulai jatuh ke tanah, dan Kisaki berkata, sialan, kau terlalu banyak bicara Kakuchoi. Kakuchoi pun menjawab, kau yang sialan Kisaki. Terlihat Takemichi yang kaget Kakuchoi terkena tembakan, lalu Kisaki melanjutkan pembicaraannya, lagi dan lagi, semua rencanaku, kau selalu menggagalkannya Takemichi. Walaupun terkena tembakan, Kakuchoi mencoba lari ke arah Kisaki. Tanpa disangka Kisaki berkata, matilah Kakuchoi. Tembakan pun terdengar sebanyak 3 kali namun muncul Kurokawa dan langsung mendorong Kakuchoi. Di mana tembakan itu langsung mengenai badan Kurokawa. Terlihat semua orang kaget melihat kejadian itu. Bahkan Kisaki pun kaget melihat Kurokawa yang berusaha melindungi Kakuchoi dari tembakan. Kakuchoi dan Kurokawa pun baring di tanah. Di mana Kurokawa berkata, sial badanku tidak bisa digerakkan. Kakuchoi pun hanya bisa terdiam dan memandangi Kurokawa yang terbaring di sebelahnya. Di sana Kisaki pun sampai terduduk lemas melihat Kurokawa seperti itu, baik Tenjiku maupun Toman, semua terdiam. Sambil menahan rasa sakit dari tembakan, Kurokawa berkata kepada Miki, Miki, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, ini adalah kekalahan Tenjiku. Miki hanya bisa terdiam melihat Kurokawa. Kakuchoi pun berkata, cukup Kurokawa, aku sudah mengumumkannya bahwa kita kalah, dan jangan lagi mengatakannya. Kurokawa berkata, apa itu artinya? Lalu Kakuchoi pun melanjutkan perkataannya, kenapa kau melindungiku Kurokawa? Aku hanyalah pelayanmu, dan kau raja, aku adalah sampah, bukankah kau akan membangun sebuah era, dan kau akan menjadi rajanya? Di sana Kakuchoi perlahan mendekati Kurokawa, lalu Kurokawa pun menjawab, itu adalah milik kita Kakuchoi, aku membangun itu untuk kita. Di sana Kakuchoi meneteskan air matanya mendengar Kurokawa berkata seperti itu. Lalu Kurokawa pun tersenyum dan berbicara, maafkan aku Kakuchoi, hanya kau yang kumiliki sekarang. Para anggota Tenjiku tidak percaya bahwa Tenjiku kalah, dan pemimpinnya terkena tembakan. Di sana Mutu langsung berteriak, seseorang tolong panggilkan ambulan. Kurokawa di sana berkata kepada Miki, bukankah kau berkata akan menyelamatkanku barusan? Lalu Miki pun menjawab, iya tentu, karena kau adalah saudaraku Kurokawa. Lalu Kurokawa berkata, pada suatu hari aku bertemu dengan ibuku. Kita flashback sedikit ke masa lalu di mana Kurokawa saat itu bertemu dengan ibunya. Terlihat di sebuah tempat ada seseorang yang sedang mengantri. Di sana Kurokawa kaget melihat ibunya yang akan masuk ke tempat perjudian. Kurokawa mengikuti ibunya dan berkata, ibu, kenapa kau membuangku? Apakah karena perjudian ini? Sambil menghisap rokok ibunya pun berkata, kau sangat menggangguku, kau bukan anakku, kau hanyalah anak dari hubungan gelap mantan suamiku dengan wanita lain, pria yang tidak berguna dan pada akhirnya dia dikejar-kejar oleh beberapa preman dan mati. Dan apakah kau mengerti, kau dan aku tidak ada hubungan darah? Kurokawa pun kaget dan terdiam saat ibunya berkata seperti itu. Deras hujan yang turun di sana Kurokawa berkelahi dengan Shinichiro. Pukulan manis dari tangan Kurokawa melayang ke wajah Shinichiro. Lalu Kurokawa pun berkata, kau mengetahui tentang itu Shinichiro?
kenapa kau tidak memberitahukanku sejak awal?" Perlahan Shinichiro pun bangun dan berkata, "Begitu, jadi kau sudah mengetahuinya, dan apakah itu penting bagimu Kurokawa?" Kurokawa pun menjawab, "Jadi maksudmu itu tidak penting, ini adalah sesuatu yang penting bagiku Shinichiro." Shinichiro pun menjawab, "Ada hubungan darah atau tidak, hal seperti itu tidak akan merubah apapun di antara kita." Hujan yang turun semakin deras. Di sana Kurokawa berkata, "Apakah kau tahu? Aku sudah mengalami kesendirian dari dulu, kukira aku sudah menemukan sebuah kebahagiaan yang bisa membawaku pergi dari neraka kesendirian ini." Kembali ke pertarungan, terlihat kondisi Kurokawa semakin parah. Di sana Miki berkata, "Kurokawa kau." Dan Kurokawa menjawab, "Ya kau benar Miki, aku, kau, Shinichiro, dan juga Emma, aku tidak memiliki hubungan darah dengan kalian." Terlihat semua orang kaget mendengar perkataan Kurokawa. Lalu Kurokawa pun melanjutkan perkataannya, "Miki, bukankah kau berkata akan menyelamatkanku? Tapi itu percuma Miki, sekarang tidak ada cara apapun untuk menyelamatkanku." Miki pun hanya terdiam mendengar Kurokawa berkata seperti itu. Dan juga di sana Kakuchoi yang meneteskan air matanya melihat Kurokawa berkata seperti itu, lalu Kurokawa pun terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Hembusan angin yang terasa dingin di mana itu juga merupakan hembusan nafas terakhir Kurokawa menuju kematiannya. Melihat Kurokawa terdiam, Kakuchoi pun mencoba perlahan mendekati dirinya ke Kurokawa sambil menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Kakuchoi pun memegang tangan Kurokawa dan berkata, "Tidak apa Kurokawa. Kau sekarang tidak sendiri, kita sudah menjalani kehidupan yang luar biasa." Kakuchoi yang memandang ke atas di mana disertai turunnya salju, dan di sana Kakuchoi membayangkan masa lalunya, di mana dia bermain bersama dengan Kurokawa. Perlahan kesadaran Kakuchoi menghilang. Kakuchoi menghembuskan nafas terakhirnya sambil menatap ke langit di mana salju yang lembut perlahan turun. Semua orang terdiam melihat Kakuchoi dan Kurokawa meninggal. Dan Miki berkata kepada semua orang, "Semua anggota Tenjiku dan juga Toman, perselisihan dan permusuhan kita selesai di sini. Semua orang tolong panggilkan ambulan, dan aku ingin satu orang yang tinggal di sini menunggu sampai ambulan datang." Di sana Mutu pun berkata, "Miki kau bisa pergi dari sini." Lalu Mochi pun berkata, "Kita akan tetap di sini." Di sisi Kurokawa dan Kakuchoi, terlihat Haitani Ran mencoba untuk menutup perlahan mata Kakuchoi dan Kurokawa. Serta Haitani Ran berkata, "Kapten Kakuchoi, aku selalu mengagumi kalian, dan aku akan selalu mengingat dengan baik cara kalian bertahan hidup selama ini." Di sisi Miki, di mana Miki berkata kepada Kisaki, "Kisaki, aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan." Di sana Kisaki hanya bisa terdiam, serta memperlihatkan wajah takutnya kepada Miki. Tiba-tiba Hanma Suji datang menggunakan kendaraannya dan langsung membawa kabur Kisaki, sambil berkata, "Kau berhutang kepadaku Kisaki." Tanpa menunggu waktu lagi, Draken langsung muncul menggunakan kendaraannya. Draken langsung membantu Takemichi untuk mengejar Kisaki menggunakan kendaraannya. Kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari, di mana Takemichi juga terbayang masa depan yang selalu dia temui, di mana Kisaki adalah orang yang sudah membunuh Hina berkali-kali, serta Takemichi pun berkata, "Kisaki, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Karena jalanan yang licin akibat salju, Hanma dan Kisaki pun terjatuh dari kendaraannya. Saat Kisaki akan mencoba untuk bangun, tiba-tiba sudah ada Takemichi yang berdiri di depan Kisaki. Melihat Takemichi yang berdiri di depannya, Kisaki pun langsung mencoba berlari menjauhi Takemichi. Karena Takemichi yang sudah kehabisan tenaga, Takemichi pun terjatuh. Di sana ada Draken yang membantu Takemichi mengejar Kisaki. Draken berlari mengejar Kisaki sambil menggendong Takemichi. Di perjalanan Takemichi meminta maaf kepada Draken karena sudah merepotkannya, lalu Draken pun berkata, "Tidak masalah Takemichi, kau dulu juga menggendongku, aku tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, dan juga aku tidak tahu bahwa kau selama ini berjuang sendirian." Tiba-tiba dari arah belakang muncul Hanma yang langsung memukul Draken menggunakan tongkat. Karena Draken harus menghadapi Hanma, Takemichi pun harus berusaha sendiri mengejar Kisaki. Takemichi terus mengejar Kisaki, dan saat mengejar Kisaki, tiba-tiba Kisaki menggunakan sebuah batu untuk memukul kepala Takemichi.
Walau terkena pukulan keras, Takemichi langsung membalas Kisaki dengan pukulan dari tangannya. Pertarungan antar Kisaki dan Takemichi pun terjadi. Kisaki dan Takemichi terus melayangkan pukulan, dan akhirnya mereka pun sama-sama terkena pukulan. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.